Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kembali lagi dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan memasuki subtema yang baru tentang tugas perutusan murid Yesus. Bila kita diutus dan mendapat tugas, pasti kita akan melaksanakan suatu tugas tersebut. Itu bagian dari tanggung jawab yang akan kita laksanakan. Dan jika Tuhan memilih kita untuk melaksanakan tugas perutusan kita, maka dengan bangga kita akan menjalankan tugas perutusan kita. Namun sebagian banyak orang ketika mendapatkan tugas perutusan atau diutus atau ditugaskan, lalai dan lupa melaksanakan tugas. Boleh dibilang dia tidak bertanggung jawab. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana para murid Yesus dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas perutusannya sebagai murid Yesus. Apa saja hal-hal atau cara hidup atau tugas yang dijalankan oleh para murid, kita akan dalami sama-sama dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan makna tugas pengutusan Yesus kepada murid-muridnya menurut kitab suci. Yang kedua, menjelaskan sikap-sikap yang perlu dimiliki para murid dalam melaksanakan tugas perutusan. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk pada langkah yang pertama, makna pengutusan murid Yesus menurut kitab suci. Dalam Injil Matius 28 ayat 16-20, Yesus mengutus para murid untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan itu ada di ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan dalam Injil Lukas 10 ayat 1-12, Yesus mengutus ke-70 murid. Nah, dua bacaan menurut Injil Matius dan Injil Lukas menekankan tentang perutusan para murid Yesus. Dalam Lukas digambarkan bahwa tugas perutusan itu sangat berat. Dan itu jelas dalam ayat yang mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus mengatakan demikian karena dapat terjadi para murid mengalami penolakan dari orang-orang yang dikunjungi. Namun Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai para murid. Artinya, para murid selalu dijaga dan mendapatkan pertolongan. Dan Yesus juga memperingatkan supaya kita jangan takut dalam menerima tugas perutusan kita. Nah, untuk itu, ketika kita diutus, maka berarti makna yang terkandung dalam tugas perutusan menurut Injil Lukas dan Injil Matius, yaitu kita dipanggil untuk menjadi dan mengambil bagian dalam tugas perutusan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih di mana saja kita berada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan kita,
kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun karena Tuhan selalu menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Nah, kita masuk pada langkah yang berikut, sikap-sikap yang perlu dimiliki para murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan. Menurut kitab suci, dalam melaksanakan tugas perutusan itu, Yesus memberikan beberapa petunjuk sikap yang perlu mereka laksanakan dalam tugas perutusan tersebut. Yang pertama, tidak boleh memilih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Boleh dibilang mereka harus siap untuk diutus. Yang kedua, tidak membawa bekal atau harta. Yang ketiga, mengucapkan salam damai di rumah orang-orang yang akan dimasuki. Yang keempat, menyembuhkan orang sakit yang dijumpai. Yang kelima, memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Dan yang terakhir, mewartakan cinta kasih Allah kepada siapapun. Dan langkah yang terakhir adalah cara mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Misalnya, kita aktif di lingkungan atau di paroki, menjadi misionar atau putra-putri altar, terlibat dalam anggota KOR, dirijen, lektor, pemazmur, atau aktif dalam mengikuti pendalaman kitab suci pada bulan kitab suci nasional, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah, mengikuti pendampingan sekolah minggu atau bina iman di sekolah, terlibat dalam pelayanan sosial, mengunjungi panti asuhan, atau aksi pengumpulan dana atau sumbangan untuk orang sakit atau yang kena bencana. Berani menolak secara tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan, misalnya narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Nah, itulah berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus. Cara yang lain adalah rajin belajar, rajin menghormati orang tua, guru, dan terlebih kepada Tuhan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini tentang tugas perutusan murid Yesus kita pahami baik-baik agar menjadi bagian dari tugas perutusan kita sendiri. Salam sehat, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Terima kasih.